Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning teacher. I would like to introduce myself. My name is Ms. Kania Sefi. I'm a student of English Education Department in UIN Gunung Jati Bandung. So in this occasion, I would like to present you my presentation. The title is about adapting EFL teaching method for individual differences. Bapak dan Ibu guru, setiap siswa memiliki gaya belajar dan individu yang berbeda. Maka dari itu perlu kita untuk mempelajari dan mempertimbangkan setiap aspek dalam lingkungan pembelajaran. Right? So, in this occasion, I would like to explain you the three objectives. The first one is concept of individual difference in learning, and the second is different style of learning, and the third is classroom strategy for student diversity. Hal ini perlu untuk kita pelajari agar dapat mengembangkan kelas yang efektif dan juga inklusif. Okay, the next one. So, teacher, let me ask you, what makes the individual is different? So, what makes it unique? Yes, exactly. So, Tomlinson ever said, an effective and productive learning teaching process can be planned by considering the individual difference of the student. Menurut Tomlinson, pembelajaran yang aktif dan positif untuk siswa adalah ketika suasana pembelajaran bisa disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan siswanya agar potensi mereka dapat berkembang. Okay, the next one. So there are two factors underlying student differences. The first one is heredity atau keturunan, yang dimana faktor biologis yang diwariskan contohnya tingkat kecerdasan, gaya belajar, kepribadian, kemampuan kognitif. Menurut Wolff, hal tersebut sudah melekat, jadi tidak bisa untuk diubah dengan mudah. Okay, the second one is environment atau lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan belajar, contoh pola asuhnya, sosioekonominya, atau pengalaman sebelumnya dan exposure pembelajaran bahasa Inggris di luar kelasnya. Menurut Brenner, bahwa perkembangan pembelajaran siswa itu adalah interaksi antara individunya dengan sosialnya. Maka dari itu perlu untuk kita mempelajari dan memahami setiap siswa berdasarkan personalnya. Okay. The next one. So the individual is different. Macam-macam perbedaan individu itu adalah yang pertama difference in attitude, yaitu etika atau moral dalam pembelajarannya. Apakah dia suka, apakah dia tertarik atau bagaimana. And then the second one is different interest. Topik apa, gaya belajar apa yang mereka minati, yang mereka sukai. And then difference in psychomotor atau gaya gerak mereka dalam belajar. And then the third is difference in habit, kebiasaan mereka dalam belajar. And the last is different differently, yaitu nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Okay. The next one. So different style of learning. Menurut Ray dan Fleming, so style of learning is the preferred way of observing, processing, and retaining new information as well. Ada tiga gaya belajar yang paling utama yang menurut Ray dan Fleming. Itu pertama ada visual learning, di mana anak-anak itu suka pembelajaran yang mereka dapat melihat. Contohnya, kita belajar menggunakan metode movies atau videos, image, and also graphic. And then the second is oral learners, yaitu siswa yang suka belajar menggunakan metode pendengar, yaitu kita bisa menggunakan metode lectures atau ceramah, dictation, pengejaan, songs, dan juga podcast. And then the third is kinesthetic learners, yaitu siswa yang suka belajar menggunakan gerakan fisik. Kita bisa menerapkan pembelajaran seperti role play atau game dan juga miming. Okay, the next one. So classroom strategy for student diversity. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kelas pembelajaran yang efektif dan inklusif dalam perbedaan setiap individu. The first one is make an IEP cheat sheet. What is that? So IEP is individuals education plans. So analysis detailed information, di mana rangkaian dari pengingatan guru terhadap kelemahan dan juga kekuatan dalam setiap siswanya. Okay, then the next one. Number 2 is encourage active listening. Perlu untuk kita budayakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendengarkan dengan positif. Seperti kita bisa melakukan pembelajaran yang group learning, di mana mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya, and then case-based learning, yang di mana mereka bisa mengutarakan pendapatnya, and also group discussion and talk and turn, and one new paper, one sentence summarize, and demonstration and memory methods. And then the next one.
The number 3 is group by learning style, not ability. Jadi kita perlu untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, bukan dari kemampuannya. Jadi ada gaya belajar secara visual, kinesthetic, atau aural. Jadi ketika pembelajaran mereka dapat lebih percaya diri dan juga adil. The next one is embrace small group and learning station. Yang dimana kita perlu untuk membantu siswa, terutama perbedaan pengetahuan dan pemahaman mereka. So we can help all learners, diverse learner by knowledge gap, and also promote collaboration and communication among students. Give you more opportunity for feedback. Kita perlu memberikan feedback positif untuk siswanya sehingga adanya keterbukaan antara siswa yang diinginkan dengan yang dimaksud oleh gurunya, and also encourage independent learning. The next one. So, and the last is incorporate, teach, and adaptive learning tools. Ibu dan Bapak guru, kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin maju, banyak aplikasi-aplikasi atau website secara teknologi yang bisa membantu kita untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih aktif, lebih seru sesuai dengan kebutuhan siswanya. Contoh, bisa menggunakan Kahoot, Quizlet, atau misalkan Prezi atau Bamoozle yang dimana mereka bisa tercurahkan rasa senang belajarnya dalam pembelajaran efektif menggunakan edtech. Bapak dan Ibu guru, perbedaan dalam kelas bukan berarti kita kritis terhadap siswa, justru adanya perbedaan dalam gaya belajar, perbedaan individu setiap siswa membuktikan bahwa kita adil dalam kelas dan juga memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat merasakan gaya belajar yang mereka sukai. Maka sebelum saya tutup untuk presentasi hari ini, jika saya mengutip dari salah satu author, itu it is not our difference that define us, it's our ability to recognize, accept, and celebrate those different. As a teacher, we should respect, we should accept the difference between the students because they are unique, they are precious. Dan maka dari itu perlu kita untuk menekankan, untuk memahami perbedaan, bukan menekannya. Tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran dan gaya belajar yang menurut kita baik. Maka itu perlu adanya feedback, komunikasi antara siswa dan juga guru agar kebutuhan dan maksud yang oleh guru bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.